Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Akhwati fillah al-mukarramah, alhamdulillahirabbil alamin. Tak henti-hentinya wajib kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, kasih sayang, inayah dan hidayahnya lah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bertahan di tengah-tengah pandemi yang semakin parah ini. Salawat dan salam tak lupa dan tak henti-hentinya kita selalu sanjungkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustazah Nakibah yang kami muliakan dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ana diberi kesempatan untuk belajar di sisi teman-teman sekalian, yaitu dengan membawakan talaqi madah rukun iman 1 sampai dengan 3. Mengambil potongan hadis 2 Arba'in An-Nawawiyah. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Akhwati fillah tentu saja sudah menghafal hadis ini. Bahkan anak-anak kita insyaallah sudah ngelotok dengan hadis ini tentang rukun iman. Sebelum Ana jelaskan lebih lanjut, Ana akan memulai dengan pengertian iman. Iman itu adalah kata benda, terbentuk dari kata amana yu'minu imanan fahuwa mu'minun, dari kata amana yang berarti aman. Iman bisa juga diartikan al-amnu atau amanah wa tuma'ninah. Orang yang beriman itu dia akan aman, merasa tetap aman, nyaman gitu ya. Dan tuma'ninah, merasa tenang. Namun secara bahasa atau secara etimologi, iman maknahu at-tasdiq. Maknanya adalah tasdik atau membenarkan serta melakukan konsekuensinya. Jadi tidak hanya membenarkan saja, tetapi mau melakukan konsekuensinya. Itu makna dari iman. Sedangkan iman secara istilah atau secara terminologi, i'tiqadu bil qalbi wa qawlu bil lisani wa amalu bil jawari yazidu wa yanqus. I'tiqadu bil qalbi, meyakini dalam hati. Wa qawlu bil lisani, kemudian mengikrarkan dengan lisan. Wa amalu bil jawarih, dan melakukan dengan perbuatan. Jadi melibatkan seluruh tubuhnya, anggota tubuhnya untuk melakukan amal perbuatan. Wa yazidu bit ta'atir rahman, dia akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bit ta'atis syaitan, dan dia akan melemah, ya, iman ini akan lemah ketika taat dengan syaitan. Jadi kriteria beriman itu ada 4, seperti yang dijelaskan dalam pengertian iman secara terminologi. Sebuah cerita tentang kondisi batin Fir'aun dalam surah An-Naml ayat 14. Silakan teman-teman buka surah An-Naml ayat 14. Bagaimana Musa berdakwah kepada Fir'aun dan para ajudan-ajudan Fir'aun
Di sana Fir'aun meyakini bahwasanya Musa adalah seorang nabi. Musa adalah seorang yang benar. Namun dengan lisan dan perbuatannya dia tidak mau mengakui kebenaran Musa, sehingga dikatakan di sana bahwasanya Fir'aun bukan orang yang beriman. Karena beriman itu konsekuensinya dia harus meyakini, kemudian mengucapkan dengan lisannya, kemudian melakukan dengan perbuatannya. Nah, seperti itu. Jadi ketika salah satu di antaranya itu tidak ada, maka dia belum dikatakan beriman. Begitu juga seperti kisah pada masa Rasulullah SAW di surah Al-Imran ya, fa innahum la yukadzibunaka walakinnadh dhalimina biayatillahi yajhadun. Sebenarnya mereka tidak mendustakanmu Muhammad, tetapi orang-orang yang zalim itu dia mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi ketika Muhammad berdakwah kepada musyrikin, kondisi batin para musyrikin itu ketika melihat Nabi Muhammad, dia meyakini bahwasanya Muhammad adalah orang yang benar. Namun karena kezalimannya, musyrikin ini mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini dikatakan orang yang tidak beriman kepada Allah, karena dia hanya yakin saja tanpa melakukan konsekuensi dari keyakinannya. Kemudian seperti hadis yang tadi sudah dibacakan, iman yang pertama adalah antu minabillahi, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah meyakini akan uluhiyah Allah, meyakini akan rububiyah Allah, meyakini akan asma wa sifat Allah. Uluhiyah Allah adalah meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya tempat bergantung, satu-satunya tempat kita menyembah, satu-satunya tempat kita memohon pertolongan. Tidak ada kesyirikan, tidak ada satupun yang bisa menyamai kekuatan Allah. Kemudian meyakini rububiyah Allah adalah meyakini bahwasanya Allah adalah pencipta, Allah adalah pemberi rezeki, Allah adalah pemberi siang dan malam. Allah melakukan segala sesuatu dengan zat dan kekuasaannya. Kemudian meyakini asma wa sifatullah, meyakini nama-nama Allah yang ada dalam Al-Quran dan sifat-sifatnya itu mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian iman kepada Allah adalah mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi selalu melibatkan Allah dalam aktivitasnya, dengan konsekuensi iman yang secara istilahan tadi. Bagaimana meyakini Allah dalam hatinya, selalu berzikir dan mengucapkan dalam lisannya, serta ketika melakukan amalan-amalan melibatkan anggota tubuhnya, dia selalu membawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan yakin bahwasanya amalan-amalan itu akan mendapatkan ridho dan pahala dari Allah. Kemudian selalu berusaha menambah keimanannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menyadari bahwasanya ketika imannya itu turun, ketika dia imannya turun, maka ia akan kembali lagi bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian iman yang kedua adalah al-imanu bil malaikah, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah percaya bahwasanya malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Kemudian proses penciptaan malaikat tidak seperti penciptaan manusia dan jin. Malaikat tidak memiliki syahwat. Malaikat diciptakan Allah secara langsung, tidak berproses. Yaitu malaikat diciptakan langsung, besar, bersayap dan bertugas. Seperti itu. Kemudian malaikat ini ada yang individu, kemudian ada yang kelompok. Individu seperti contohnya malaikat Jibril, Mikail, Israfil gitu. Kemudian yang bersifat kelompok yang jumlahnya banyak yaitu Raqib dan Atid, karena tugasnya yaitu mencatat amalan manusia. Ada berapa banyak manusia di bumi ini, maka sebanyak itulah jumlah malaikat di bumi ini. Mukar dan Nakir dan seterusnya ya. Kemudian malaikat ini adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mempercayai atau beriman kepada malaikat ini hukumnya adalah wajib ain.
malaikat adalah makhluk Allah yang tidak memiliki syahwat. Namun ada sebuah kisah dalam surah Al-Baqarah ayat 102, yaitu tentang malaikat Harut dan Marut. Ketika itu malaikat Harut dan Marut meminta diberi Allah syahwat, walaupun pada saat itu Allah sudah memberikan peringatan bahwasanya mereka tidak akan mampu dengan syahwat tersebut. Nah, sehingga Allah mencoba mereka dengan nafsu. Silahkan dibuka di surah Al-Baqarah ayat 102. Ketika itu pada masa Nabi Sulaiman ya, kaumnya itu banyak belajar sihir dari para setan. Nah, sehingga malaikat Harut dan Marut ini diturunkan Allah di kaum Nabi Sulaiman tersebut, kemudian menunjukkan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, ketika malaikat Harut dan Marut ini menunjukkan kekuatannya, kemudian orang-orang takjub melihat kekuatan malaikat Harut dan Marut ini. Dua malaikat ini mengatakan bahwasanya jangan, ini adalah sebuah ujian, kau tidak boleh mempelajari ini gitu. Jadi mereka itu mereka itu sebenarnya tahu bahwasanya itu yang dilakukan adalah salah gitu, tapi mereka tidak bisa menentang ya, tidak bisa melawan gitu. Jadi maka kemudian setelah itu Allah mencabut kembali nafsu yang ada pada malaikat Harut dan Marut. Bahkan sihir yang diajarkan setan kepada kaum Nabi Sulaiman ini ada sihir yang bisa mencerai-beraikan manusia, yaitu cerai berainya suami dengan istri itu, mengotori hati yang membuat suami istri itu bercerai. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian untuk malaikat-malaikat Allah ini, nah ada juga malaikat yang muqarrabun yang kedudukannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Nah, ini malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama adalah malaikat Jibril. Nah, ini ada juga dalam Al-Quran ya, malaikat Jibril, kemudian malaikat Mikail, dan juga malaikat Israfil. Nah, malaikat Jibril ini adalah pimpinannya para malaikat ya. Ini ada di surah An-Naml ayat 87. Nah, bahkan mereka ini punya keistimewaan ketika nanti ditiupnya sangkakala terakhir oleh malaikat Israfil ya, dan semua makhluk di bumi ini mati. Nah, ada yang tidak Allah matikan, yaitu malaikat Jibril, Mikail, dan juga Israfil. Ini istimewa. Silahkan dibuka surah An-Naml ya. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang mulia atau orang yang soleh yang melakukan amalan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga nanti akan sejajar dengan malaikat gitu. Malaikat itu sempurna dan termuliakan, kiramim bararah gitu ya. Malaikat itu sempurna. Kemudian di surah At-Tahrim juga dijelaskan, ada di ikatun ghailadun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, jadi malaikat itu la ya'sunallah, malaikat itu tidak ada yang bermaksiat kepada Allah. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah mereka tunduk. Ada malaikat yang tugasnya menjaga manusia, ada yang malaikat tugasnya mencatat amal, ada malaikat yang menjaga surga, neraka, ada juga malaikat yang tugasnya bertasbih kepada Allah dari diciptakannya sampai nanti ketika hari kiamat. Nah, ketika hari kiamat bumi ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil, semuanya hancur. Namun untuk penduduk langit dan malaikat-malaikat yang ada di surga serta bidadari-bidadari di surga, mereka tidak musnah gitu ya. Oke, baiklah, itu tadi tentang malaikat. Mungkin nanti teman-teman bisa membuka pada referensi buku-buku ya, bisa di hadis-hadis sahih atau bisa juga melihat dalam ayat-ayat Al-Quran. Baiklah, kemudian iman yang ketiga adalah pada kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah menurunkan wahyunya dari langit kepada Nabi dan Rasul melalui malaikatnya, yaitu malaikat Jibril. Nah, turunnya wahyu ini ada 4 cara gitu. Yang pertama, malaikat menurunkannya secara langsung, yaitu malaikat berbentuk ya seperti dirinya, yaitu berbentuk malaikat, yaitu Jibril langsung menemui Rasulullah SAW. Kemudian ada dia berbentuk manusia, kemudian lewat mimpi, dan yang terakhir lewat suara lonceng yang sangat keras. Nah, di dunia ini Allah menurunkan dalam sebuah riwayat, yang pertama menurunkan 6 kitab. Ada Suhuf Ibrahim,
suhuf Musa, suhuf Ibrahim wa Musa. Kemudian ada juga yang mengatakan 5, yaitu suhuf Musa itu sama dengan Taurat. Jadi yang diturunkan Allah adalah suhuf Ibrahim, kemudian suhuf Musa atau Taurat, kemudian Zabur, Injil, dan juga Al-Quran yang terakhir, yaitu yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan turunnya Al-Quran ini, maka kitab-kitab yang sebelumnya itu dihapuskan dan disempurnakan dengan kitab Al-Quranul Karim. Dalam surah Al-Hadid ayat 25, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Jadi Allah telah menurunkan Al-Quran atau telah mengirimkan Al-Quran kepada rasul-rasulnya sebagai petunjuk yang nyata atau sebagai bukti-bukti. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan Allah menurunkan kepadanya para rasul itu masing-masing kitab, wal mizan, dan neraca keadilan gitu, atau maksudnya kebenaran. Jadi Allah telah memberikan kepada para rasul kitab-kitab, namun yang kita imani ada 5 kitab ya tadi ya, seperti yang sudah disebutkan di awal. Nah, namun 4 kitab yang lain kita hanya mengetahui namanya saja, kita tidak mempelajarinya, karena kitab-kitab itu sudah sempurna dan masuk ke dalam Al-Quranul Karim. Kewajiban bagi kita terhadap Al-Quran adalah mengimaninya, meyakininya, ya, kemudian membacanya, dan konsekuensi dari beriman kepada Al-Quran adalah yang pasti mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, dan itu semua dilakukan dengan landasan karena Allah Ta'ala, karena takut kepada Allah, karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman ini kajian kedua setelah Islam, karena orang yang Islam itu belum tentu dikatakan beriman, namun orang yang beriman pasti dia Islam. Maka dalam kedudukan hadis dalam Arba'in An-Nawawi yang kedua itu dijelaskan tentang Islam dulu baru iman. Kenapa saya katakan demikian? Karena misalnya banyak orang yang melakukan sholat namun dia tidak yakin bahwasanya Allah satu-satunya tempat meminta pertolongan. Nah, maka kalau orang beriman pasti dia Islam. Namun orang Islam belum tentu dia beriman. Jadi konsekuensi iman ini sangat berat. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa Anda sampaikan. Semua kebaikannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kehilafan dan kesalahan dari Anda sendiri. Anda berharap teman-teman bisa menambahkan. Begitu juga kepada Nakib, sangat diminta sekali tambahan dari materi serta pendalaman dari materi rukun iman kepada Allah, kepada malaikat, serta kepada kitab-kitab Allah. Afam minal khata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.